Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara kaum muslimin, saya mengajak Anda untuk kita merenungi dan mensyukuri sebuah nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita, yaitu nikmat lisan, di mana Allah SWT mengatakan, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah ciptakan, jadikan untuknya dua mata, walisana wa syafatain, satu lisan dan dua buah bibir. Saudara kaum muslimin, nikmat lisan adalah nikmat yang sangat besar. Mari kita mendengar apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang nikmat ini. Beliau berkata, perhatikanlah olehmu suara yang keluar dari tenggorokan, sistem anatominya, proses bicara dan keteraturannya, huruf beserta makhrajnya, jeda dan intonasinya. Niscaya Anda akan mendapatkan sebuah hikmah yang luar biasa dari sebuah hembusan udara yang keluar dari dalam, lalu melewati rongga tenggorokan hingga berakhir di pangkal lidah, mulut, bibir dan gigi. Kemudian muncullah dari situ berbagai macam awalan, akhiran, ketukan yang masing-masing terdengar lain dan terpisah, hingga dia menciptakan satu buah huruf. Padahal itu hanyalah suara biasa yang hakikatnya hanya satu. Dia mengalir dari saluran pernapasan yang sama hingga berakhir di berbagai macam persimpangan dan perbatasan, hingga Anda mendengar 29 huruf yang berkisar padanya seluruh pembicaraan, perintah, larangan, narasi, puisi, khotbah, nasihat dan obrolan-obrolan yang lainnya. Di antara suara yang keluar itu ada yang membuat orang lain tertawa, menangis, sedih, gembira, ciut nyali, ambisius. Di antara suara yang keluar itu ada yang membuat orang lain yaitu gembira, terbakar semangatnya. Di antara suara yang keluar itu ada yang membuat orang yang sehat itu menjadi sakit. Sampai beliau berkata, Maha suci Allah yang telah menciptakan semua ini dari sebuah hembusan udara biasa yang mengalir dari dalam, yang tidak tahu untuk apa, kemana akan berakhir, di mana ke tempatnya. Belum lagi dari lisan itu akan keluar ribuan macam bahasa dan dialek yang hanya Allah SWT saja yang bisa menghitungnya. Saudara kaum muslimin, tahukah kita betapa besar nikmat lisan ini? Ternyata dia memiliki kesempatan untuk taat kepada Allah dengan kesempatan yang besar, karena iman tidak akan dinilai kecuali dengan persaksian lisan. Namun hendaknya kita tahu, saudara kaum muslimin, ternyata nikmat lisan ini dia memiliki kesempatan yang besar dalam ingkar dan kufur kepada Allah SWT. Dengan lisan disembahlah selain Allah SWT di muka bumi ini. Dengan lisan hukum selain Allah SWT itu diterapkan. Dengan lisan bidah-bidah itu diajarkan. Dengan lisan harta-harta itu dirampas. Dengan lisan wanita-wanita yang tidak berdosa itu ditalak. Dengan lisan orang-orang yang dizolimi itu disiksa. Dengan lisan orang-orang soleh yang berdakwah kepada tauhid itu dicela dan dikatakan sebagai orang yang tidak mengenal fiqhul waqi'. Dengan lisan, saudara kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW itu dikafirkan. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, mau tidak mau kita harus menjaga nikmat lisan ini. Mau tidak mau kita harus bertakwa kepada Allah SWT dengan lisan. Tidak ada yang selamat dari kejahatan lisannya kecuali orang yang mengekang lisannya dengan tali kekangan syariat. Saudara kaum muslimin, Nabi SAW telah memberikan yaitu solusi untuk menundukkan lisan ini dalam ketaatan. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik atau dia diam. Yang baik, perkataan yang paling baik adalah Al-Quran. Maka tanyakan diri kita, sudah enggak hari ini kita baca Al-Quran? Kalau tidak, maka tidak ada jaminan bahwasanya kita selamat dari kejahatan lisan kita. Yang kedua, yang paling baik setelah Al-Quran itu adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Sudah enggak kita pelajari hadis Nabi kita Muhammad SAW? Jika tidak, kita tidak ada jaminan keselamatan dari kejahatan lisan kita. Yang terbaik setelah hadis adalah ini dengan kita berzikir, berdoa kepada Allah SWT. Tanyakan kepada diri kita,
Sudah enggak hari ini kita berzikir dan berdoa kepada Allah SWT? Saudara kaum muslimin, Nabi menyarankan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau dia diam. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, man somata najah, siapa yang dia diam pasti selamat. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan anda semua. Semoga Allah jadikan lisan kita lisan yang selalu basah untuk berzikir kepada Allah sepanjang siang dan malam, baik di kala ramai maupun di kala sepi, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Sesungguhnya Allah dekat, Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.